Kalimantan. Inilah salah satu paru-paru dunia. Saat perubahan iklim tak dapat dihindari, justru Kalimantan mengalami kerusakan oleh ulah kita sendiri. Hanya kearifan kitalah yang bisa menghentikan ini semua. Kalimantan, Pulau Seribu Sungai, menjadi pusat proyek pemerintah Indonesia untuk mengejar kemandirian pangan. Mega Rice Project, 1 juta lahan gambut dikeringkan, hidup masyarakat terancam, dan akibatnya kini telah dirasakan. Tidak ada tanggapan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah waktu itu. Sehingga kita beberapa kali mengadakan pertemuan tetapi tidak ada hasilnya. Dan kita bersama masyarakat yang pemilik kebun ini sering mengadakan demo ke sana dengan mengarahkan beberapa anggota karena kita diperlakukan kurang enak. Ya, masyarakat itu ngepung. Mereka yang mau kerja itu dobrak karet masyarakat itu hampir nggak mau lari dari sana, dari kebun-kebunnya. Di tahun 1996, Pak Iber Jamal menjadi saksi sebuah proyek pemerintah untuk melanjutkan kesuksesan swasembada pangan yang dicapai setahun sebelumnya. Mega Rice Project atau pembukaan lahan gambut yang sekarang lebih dikenal dengan PLG berambisi mengubah lahan gambut 1 juta hektar menjadi lahan pertanian. Inilah salah satu awal mula malapetaka kerusakan ekosistem di Kalimantan. Pertama kebun kita, kanan kiri handel kita itu penuh dengan kebun dulu. Buah-buahan, karet, rotan dan sebagainya. Jadi kalau dari handel ini rata-rata 300 atau 400 meter dulu kebun karet semua. Ya seperti inilah dulu. Kebun karet, rotan, buah-buahan. Setelah PLG masuk dan membabat semua yang di pinggir-pinggir handel dan menggali begitu dalam dan lebar. Lalu kekeringan terjadi, musim kemarau datang, api itu tidak bisa dihindarkan. Sampai sekarang. Kanal-kanal buatan Mega Rice Project memeras lahan gambut hingga mengering. Hingga di tahun 1997, kebakaran besar hutan dan lahan gambut pun terjadi. Inilah yang terjadi dan terulang hampir setiap tahun. Lebih dari setengah hutan Kalimantan telah hancur, dan setengah lainnya berada dalam bahaya menghilang akibat pembalakan liar, kebakaran hutan, alih fungsi lahan, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan gelap. Kini, Indonesia adalah penyumbang terbesar gas rumah kaca dari deforestasi. Sebagian besar emisi berasal dari Kalimantan.
Masyarakat Kalimantan memiliki peran penting dalam membalikkan tren ini, menjaga hutan dan merawat yang tersisa. Tapi bencana kebakaran hutan adalah masalah besar di Kalimantan. Pemerintah tidak bisa mengerjakannya sendiri. Setiap orang harus mengambil peran untuk ikut membantu menyelesaikan persoalan kebakaran hutan. Tim serbu api tingkat kelurahan tersebut dianggotakan oleh warga masyarakat yang mempunyai kepedulian khusus terhadap lingkungan yang ada di wilayah Kota Palangkaraya. TSAK Bukit Tunggal pertama berdirinya itu tahun 2005. Tahun 2005 sampai 2010 awal itu tim serbu api Kelurahan Bukit Tunggal masih vakum. Masih vakum karena apa? Karena ketersediaan dana yang ada untuk pengelolaan tim serbu api ini tidak memadai. Jangan sampai terkepung asap, amankan dulu sekitar daerah yang akan dipadamkan. Demikian 86. Tahun 2010 awal, saya mencoba untuk bisa membangkitkan tim serbu api kelurahan ini. Sehingga sekarang saya mampu untuk bisa menggerakkan warga masyarakat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat untuk bisa ikut dalam serta untuk bergabung dalam tim serbu api ini. Yang notabene adalah anggota saya adalah dari mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Kalimantan menyimpan beragam ancaman akibat ulah manusia dan perubahan iklim. Pembukaan lahan di sana-sini, kebakaran, kerusakan lahan gambut, dan tidak menentunya iklim yang sering disertai bencana alam seperti banjir, membuat para petani mengalami kesulitan dan harus menemukan cara terbaik untuk beradaptasi dengan lingkungan yang ada saat ini. Ini kan lokasi ekstra migrasi tahun 80. Hampir-hampir teman-teman ini hampir bubar. Tanah gambut ini dulu awalnya nanam itu nggak ngerti sama sekali, Mas. Saking gemburnya tanah, cowangkul terus tanami jagung. Wah, pasti subur, tumbuh. Begitu tumbuh kuning. Nah, kok nggak besar-besar? Ya akhirnya berpikir kayak apa, bingung. April, September itu musim tanam dan Oktober, Maret. Sekarang ini kelihatannya nggak kenal musim. Bahkan ini kalau asap ini banyak. Kalau hujan sudah nggak nentu, nggak bisa diprediksi. Sulit kayak dulu. Makanya ini kira-kira apakah bilangnya orang pinter itu gara-gara pemanasan global kah apa, nggak ngerti. Yang penting kami petani berbuat menanam. Sekarang ini akhirnya khusus tanah gambut ini kami di sini dengan teman-teman itu akhirnya yang bikin sumur bor itu nggak nunggu hujan dari langit saja. Jadi kemarau gini ya bisa nanam, tergantung kemampuan tenaga. Ini. Hutan memang penting untuk dijaga. Tapi satu hal yang juga penting adalah bagaimana masyarakat di sekitar hutan tetap memiliki penghasilan. Alam dan manusia harus bisa hidup berdampingan secara seimbang. Karena itu, di Desa Buntoi, Kalimantan Tengah, karet menjadi salah satu jawaban apa yang bisa membuat mereka dapat bertahan hidup sambil tetap menjaga hutan mereka. Yang pasti petani kan menjaga kebunnya sendiri ya, oleh mata pencarian utama kan dari karet. Jadi petani sendiri seperti saya, mau nggak mau harus berjuang. Kalau seandainya ada api, kita harus bagaimana caranya untuk memadamkan api itu. Jangan sampai kebun kita, kebakar, sedangkan mata pencarian kita dari karet gitu.
Jadi saya anggap masyarakat sini sudah ngerti ya, oleh karet ini mata pencarian utama. Jadi ada api, langsung masyarakat tuh langsung bertindak gitu. Adaptasi adalah cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Adaptasi adalah proses belajar bukan hanya sekedar untuk bertahan hidup, tapi juga memaknai kehidupan. Meningkatnya kadar karbon dioksida, suhu panas, dan cuaca ekstrim yang sering terjadi akibat perubahan iklim mengakibatkan tanaman petani menjadi rentan dengan serangan hama perusak tanaman. Tapi petani belajar bahwa beralih ke pestisida kimia bukanlah jawabannya. Bahan kimia ini mengurangi keanekaragaman hayati, mengurangi kesuburan tanah, dan menurunkan kualitas makanan yang dihasilkan. Pertanian berkelanjutan telah membuktikan menyediakan solusi penting untuk perubahan iklim. Dengan sistem yang menciptakan gas rumah kaca yang jauh lebih sedikit, menjaga keberlangsungan keanekaragaman hayati, dan menciptakan penyerap karbon untuk mengimbangi pemanasan. Awal mulanya masyarakat umumnya di sini pakai kimia semua. Jadi lambat laun tanah itu menjadi gersang dan lagi kurang kesuburan kurang. Jadi setelah pakai pupuk kimia itu, terus berlanjutan pakai pupuk kimia, akhirnya petani itu mendat, ndak bertani karena ndak subur, sekitar 5 tahunan berhenti. Sekarang ini begitu berubah ke ini organik, nampaknya itu lebih sehat gitulah Pak, lebih sehat, dan juga tanah itu lebih subur karena unsur hara yang ada di dalam tanah itu hidup gitu. Ada kesamaan misi untuk melindungi hutan dan kebun mereka. Karena itulah, masyarakat desa Rangga Intan menyepakati satu kesepakatan konservasi alam. Sebuah komitmen bersama untuk menjaga alam sekitar sebagai sumber kehidupan secara berkelanjutan. Butir-butir kesepakatan yang kita buat yang pertama adalah menanam tanaman bernilai ekonomi ya. Artinya nanam tanaman yang punya hasil seperti karet, rotan, diolah buat anyaman, ada hasilnya. Kemudian buah-buahan yang punya hasilnya kemarin juga yang kita disetujui masyarakat, utamanya yang disetujui masyarakat itu ingin melindungi hutan di dalam desa ini supaya tidak terjamah orang-orang luar. Itu yang salah satu menjadi sumber kekuatan masyarakat itu. Jadi tetap kita pertahankan, bahkan kita perjuangkan untuk beberapa tahun ke depan bahwa Rangga Intan ini harus tetap hijau. Desa Rangga Intan ini di dalam peta CCLA kami itu udah kuning semua. Itu izin HP itu. Persoalan yang paling besar itu hanya perusahaan. Investor itu aja. Tapi kalau buat kebakaran hutan, penambangan liar, masyarakat Rangga Intan itu menjaga, Pak. Begitulah, ada ancaman yang selalu datang menghampiri hutan dan upaya mereka dalam melindungi hutan mereka. Padahal, bagi masyarakat Kalimantan, hutan adalah kehidupan dan bagian dari kebudayaan mereka. Menghilangkan hutan berarti menghilangkan kehidupan mereka. Akhirnya menindak batu balaman mudah pakai tindak menjadi jalannya masuk petak patah lalu. Kalimantan bisa saja menyimpan sejarah kelam kerusakan hutan oleh perbuatan manusia. Tapi bukan berarti kita hanya bisa pasrah
dan membiarkan kerusakan itu menjadi semakin parah. Mereka telah membuktikan bahwa kita mampu memperbaiki apa yang telah kita rusak. Kita seharusnya bisa mencegah, mengurangi, dan beradaptasi terhadap dampak dari kerusakan itu. Dampak dari perubahan iklim dan menyimpan investasi yang besar untuk generasi kita di masa depan. Inilah Kalimantan, salah satu paru-paru planet kita yang terbesar. Karena Tuhan telah menitipkannya untuk kita, maka hendaknya kita menjaganya untuk tetap hidup.